Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Di pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan sedikit dari renungan firman Tuhan yang saya beri tema Cara Tuhan Mengasihiku. Terambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu jemaat sekalian, jika kita kembali mengingat masa kecil kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita, baik itu didikan berupa nasihat, berupa teguran, atau mungkin berupa hajaran karena kita nakal atau kita malas. Mungkin saat itu kita merasa jengkel, bahkan marah. Tetapi apakah hal itu membuat kita menjadi benci kepada mereka? Saya yakin tidak. Karena mereka mendidik kita agar kita memiliki karakter yang baik dan tentunya kita memiliki masa depan. Sama seperti Tuhan yang mendidik kita, bukan saja supaya kita mempunyai karakter yang baik, tetapi juga membuat kita semakin hari semakin dewasa rohani, agar kelak kita dapat mendapat bagian bersama-sama dengan Dia. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7 di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ketika kita mengaku dan kita sadar akan status kita sebagai anak-anak Allah, maka kita juga harus rela untuk dihajar, kita juga harus rela untuk dinasihati, kita juga harus rela untuk ditegur. Mengasihi bukan berarti memanjakan. Tuhan mengasihi kita dengan sempurna, dan kasih-Nya terbukti saat Dia mati di kayu salib menggantikan kita. Tetapi Dia tidak ingin kita terlena dan menjadi anak-anak yang malas, menjadi anak-anak gampang. Tuhan mendidik kita supaya kita belajar dan memiliki karakter yang sama seperti karakter Yesus. Dalam ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, sebab mereka atau orang tua mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ketika orang tua mendidik kita, mereka ingin kita mempunyai masa depan dan karakter yang baik. Namun, hal itu terbatas oleh waktu. Tetapi Yesus mendidik kita bukan saja ketika kita masih di dunia, tetapi untuk kekekalan. Ia ingin kita ada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Saya punya satu ayat firman Tuhan yang selalu saya ingat, yang terambil dari Wahyu 3 ayat 19 yang berbunyi, barang siapa kukasihi, Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jika kita ditegur, jika kita dinasihati, jika kita dihajar Tuhan, itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari renungan di pagi hari ini. Yang pertama, bersyukurlah ketika kita ditegur oleh Tuhan, bersyukurlah ketika kita dinasihati oleh Tuhan. Karena itu bukti bahwa Tuhan mengakui kita sebagai anak dan Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, jangan keraskan hati. Sama seperti bejana yang terbuat dari tanah liat,
Bejana itu tidak akan pernah bisa dibentuk jika tanah itu keras, tetapi dia hanya bisa dibentuk ketika tanah itu lunak. Begitu pula dengan hati kita. Ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati, biarlah hal itu dapat membentuk karakter kita supaya semakin hari kita semakin dewasa di dalam Kristus. Dan yang terakhir, bersabar. Sama seperti di ayatnya yang ke-11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur, bersabarlah, karena memang setiap teguran, setiap nasihat itu terkadang tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Namun pada akhirnya itu akan menghasilkan buah kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar di pagi hari ini, yang kami renungkan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua kami, baik yang dekat dengan kami, yang ada bersama-sama dengan kami, maupun orang tua yang terpisah jauh dari kami. Tuhan, kiranya memberkati mereka di masa tua mereka. Kami bersyukur lewat mereka kami dididik. Dan biarlah di masa tua mereka yang mungkin secara fisik mengalami banyak kelemahan, tetapi biarlah iman mereka tetap berakar kuat di dalam Tuhan, dan juga mereka hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan di pagi hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.